warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Untari dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modal perusahaan. Hal pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai jenis-jenis modal, di mana modal itu terdiri dari dua jenis, yaitu modal asing dan modal sendiri. Modal asing atau hutang itu terdiri dari hutang jangka pendek, hutang jangka menengah, dan hutang jangka panjang. Sedangkan modal sendiri itu terdiri dari modal saham, cadangan, dan keuntungan. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai jenis modal yang pertama, yaitu modal asing atau hutang, di mana seperti yang kita ketahui di dalam modal asing ini terdapat 3 bagian lagi, yaitu hutang jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang pertama kita bahas dulu mengenai hutang jangka pendek. Sebelum mengetahui definisi dari hutang jangka pendek, ada baiknya kita mengetahui dulu apa sih definisi dari hutang. Nah, di sini hutang dapat diartikan sebagai kewajiban membayar kembali sesuatu yang telah diterima. Nah, terus apa sih hutang jangka pendek itu? Istilah hutang jangka pendek merujuk pada waktu pelunasannya, sebab hutang jangka pendek harus dilunasi dalam waktu pendek, paling lama 1 tahun. Hutang jangka pendek juga disebut dengan hutang lancar, yaitu suatu kewajiban yang pelunasannya akan dilakukan di masa mendatang dengan menggunakan sumber-sumber aktiva lancar atau dengan menciptakan utang jangka pendek yang baru. Nah, berikut merupakan contoh hutang jangka pendek. Yang pertama itu ada wesel atau kredit wesel. Wesel merupakan surat pembayaran yang dapat diuangkan oleh pemegangnya. Untuk wesel ini bisa disertai dengan adanya jaminan atau tanpa jaminan, yang di dalamnya termasuk wesel-wesel yang dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa, pinjaman bank jangka pendek, pegawai atau pemegang saham, dan pembelian mesin-mesin atau peralatan. Yang kedua ada kredit rekening koran. Kredit yang diberikan oleh bank dengan batas tertentu yang tidak diambil sekaligus tetapi sesuai dengan kebutuhan. Ketiga ada kredit dari penjual. Kredit yang terjadi jika terjadi penjualan secara kredit. 4 ada kredit dari pembeli. Kredit yang bisa diberikan kepada perusahaan sebagai pembeli atau buyer dari pemasok atau supplier. Modal asing atau hutang yang kedua yaitu ada hutang jangka menengah. Pengertian dari hutang jangka menengah merupakan hutang yang memiliki jangka waktu lama lebih dari hutang jangka pendek, namun lebih singkat dari hutang jangka panjang. Biasanya, hutang jangka menengah dilakukan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun, namun kurang dari 10 tahun. Contoh dari hutang jangka menengah yang pertama itu ada term loan atau pinjaman berjangka dan leasing. Term loan di sini dibayar dengan angsuran tetap selama periode pinjaman. Sedangkan leasing merupakan persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik aktiva atau lessor menginginkan pihak lain untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut selama periode tertentu dan hak atas aktiva tetap pada lessor. Dan yang terakhir itu ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban antara peminjam. Dengan syarat, antara peminjam dan kreditor bersepakat bahwa pihak kreditor bersedia memberikan pinjaman dalam jumlah tertentu dan peminjam bersedia membayar hutang secara periodik atau berjangka, kredit atau angsur. Hutang jenis ini biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang sangat lama. Dengan jangka waktu peminjaman atau pengembalian hutang bisa mencapai lebih dari 10 tahun. Contoh dari hutang jangka panjang ini yang pertama itu ada pinjaman obligasi. Pinjaman di mana debitur mengeluarkan surat pengakuan hutang yang mempunyai nominal tertentu. Selama masa pinjaman, debitur akan memberikan sejumlah bunga yang besarnya tetap. Pokok pinjaman akan dikembalikan pada akhir masa pinjaman. Yang kedua ada pinjaman hipotek. Kreditur diberikan hak hipotek terhadap suatu barang tidak bergerak, agar bila debitur tidak memenuhi kewajiban, barang itu dapat dijual dan hasil dari penjualan dapat digunakan untuk menutupi tagihannya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis modal yang kedua, yaitu modal sendiri. Di dalam modal sendiri ini terdapat yang pertama, yaitu modal saham. Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama ada saham biasa. Saham yang memberikan keuntungan berupa dividen pada saat perusahaan mendapatkan laba atau untung. Saham jenis ini memiliki hak suara. Kedua itu ada saham prioritas. Saham yang memberikan prioritas lebih dahulu untuk mendapatkan dividen sebelum pemilik saham biasa. Jenis saham ini tidak memiliki hak suara. Nah, berikut akan saya tampilkan sebuah video untuk mengetahui lebih dalam mengenai saham beserta contoh-contohnya. Halo semuanya, di video ini saya akan jelaskan tentang topik yang sangat banyak diminta oleh para penonton, yaitu apa itu saham. Saya akan jelaskan cara kerja saham, apa itu IPO dan dividen, apa itu IHSG, kenapa harga saham naik turun, kenapa orang bisa dapat untung dari saham, dan gimana cara belinya. Dan tentunya saham yang dibahas di sini adalah saham perusahaan terbuka yang diperjualbelikan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Nanti pastinya saya akan buat video juga tentang praktek cara beli saham, cara daftar sekuritas atau broker, review sekuritas, cara beli saham IPO, dan lain-lain. Tapi untuk video ini hanya akan fokus dulu pada penjelasan saham untuk pemula. Jadi apa itu saham? Saham itu adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Satuannya adalah lot dan lembar. Satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dan pastinya bentuknya sudah bukan lembaran kertas, tapi lot dan lembar sudah dicatat secara digital. Saham diterbitkan saat suatu perusahaan mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Penerbitan pertama suatu saham disebut IPO atau Initial Public Offering. Pada IPO, suatu perusahaan menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa beli. Uang yang terkumpul akan dipakai oleh perusahaan untuk kegiatan usahanya. Agar lebih jelas, saya langsung kasih contoh saham perusahaan es krim, Campina. Pada tahun 2017, Campina melakukan IPO. Tujuannya adalah karena Campina mau melunasi utang sebesar 260 miliar. Jadi saat itu Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Saat itu ketika IPO, sahamnya dijual pada harga Rp330 per lembar saham. Berarti Campina dapat modal dari masyarakat 885 juta lembar saham dikali Rp330 per lembar menjadi sekitar Rp292 miliar. Pada saat IPO, uang bergerak dari masyarakat ke Campina. Jadi, masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil perusahaan Campina, dan selanjutnya saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Transaksi yang terjadi berikutnya, uangnya sudah bukan masuk ke Campina, tapi akan masuk ke siapapun yang melakukan transaksi jual beli saham tersebut. Saat dilakukan jual beli antar masyarakat, harga saham Campina ini bahkan sampai naik di atas Rp1.000 per lembar. Dan saat video ini dibuat, harga saham Campina sekitar Rp380 per lembar. Nah, kenapa harga saham bisa naik turun seperti itu? Ini disebabkan karena setiap orang menghargai suatu saham berbeda-beda. Bayangkan, untuk saham Campina saja bisa jadi ada lebih dari 800.000 orang Indonesia yang main saham, dan pada detik yang sama mereka bisa punya pikiran yang berbeda-beda tentang harganya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari harga dan volume penjualan saham. Bisa jadi ada yang menghargai berdasarkan rumor dan dari spekulasi. Mungkin ada yang dulu udah pernah beli di harga yang lebih murah. Bahkan ada yang ngasal aja atau ikut-ikutan. Dan masih banyak sekali yang bisa mempengaruhi harga beli atau jual yang diinginkan oleh seorang investor. Dan kita tidak mungkin tahu semua alasannya. Tapi dari semua contoh di atas, masyarakat yang berpikir bahwa harga sahamnya di masa depan akan naik, bakal berusaha untuk beli sahamnya. Sebaliknya, orang yang berpikir bahwa harga sahamnya akan turun, bisa jadi akan menjual sahamnya. Ada yang dalam jangka pendek, misalnya dalam 1 hari, atau ada yang dalam jangka panjang, misalnya dalam tahunan. Dari sinilah orang bisa dapat untung dari saham, yaitu dengan beli suatu saham, lalu menjualnya di harga yang lebih tinggi.
Cara menghitungnya saya kasih contoh sederhana lagi dengan saham Campina. Misalnya kita punya 1 juta rupiah dan tidak kebagian harga IPO. Tapi kemudian kita sempat beli di harga 500 rupiah per lembar. Berarti kita dapatnya 1 juta dibagi 500 rupiah per lembar sama dengan dapatnya 2000 lembar. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik ke 850 rupiah per lembar. Lalu kita langsung jual semuanya. Rumusnya 2000 lembar yang tadi kita pegang dikali dengan 850 rupiah. Kita dapatnya 1.700.000 rupiah. Untung yang kita peroleh adalah 1,7 juta dikurangi modal 1 juta sama dengan 700.000. Keuntungan atau kerugian ini dinamakan capital gain atau saya sebutnya selisih jual beli saja ya. Pertanyaan berikutnya adalah gimana kita tahu saham mana yang akan naik di masa depan? Umumnya ada 2 analisa yang digunakan. Yang pertama analisa fundamental dan yang kedua analisa teknikal. Tentunya 2 topik ini tidak akan saya bahas secara detail di video ini. Saya akan buat video lain khusus untuk bahas lebih dalam serta berikan contoh prakteknya. Sederhananya, pada analisa fundamental yang kita cari adalah nilai sesungguhnya suatu perusahaan saat ini dan di masa depan. Ini diketahui dengan cara menganalisa laporan keuangan perusahaan dan juga menghitung faktor-faktor eksternal lainnya. Setelah tahu nilai sesungguhnya suatu perusahaan dan memprediksi kinerja masa depannya, kita akan bandingkan nilai perusahaan tersebut dengan harga sahamnya saat ini. Dan kita mencari perusahaan-perusahaan yang sahamnya murah, bahkan bisa dibilang salah harga dalam tanda kutip. Salah harga ini misalnya bisa terjadi dikarenakan harga saham suatu perusahaan bisa saja turun untuk sementara saja. Misalnya, pada tahun 2013 sampai 2015, harga batu bara jatuh, sehingga saham-saham perusahaan batu bara juga jatuh. Padahal penurunan harga komoditas itu sifatnya sementara. Jadi saat itu banyak perusahaan yang harga sahamnya tidak mencerminkan aset atau modal sesungguhnya perusahaan tersebut. Dengan membeli saham yang sedang dalam tanda kutip murah, tapi sebetulnya bagus, harapannya adalah di masa depan perusahaan akan memperlihatkan kinerja yang baik, sehingga masyarakat lain juga akan sadar bahwa harga saham perusahaan harusnya tidak semurah ini, lalu apresiasinya akan naik dan harga saham tersebut akan naik. Analisa fundamental umumnya dipakai ketika beli saham untuk investasi dan lebih untuk jangka panjang, misalnya dari yang 3 bulanan sampai bahkan ditahan selama lebih dari 5 tahun. Kedua adalah analisa teknikal. Pada analisa teknikal, yang kita lihat bukan kinerja suatu perusahaan, tapi lebih ke pergerakan harga dan volume jual beli suatu saham. Kita akan menggunakan chart untuk mencari pola dan tren harga suatu saham. Ini bisa dilakukan karena harga saham jangka pendek bergerak sesuai dengan supply and demand. Kalau banyak yang mau beli dan tidak ada yang mau jual, berarti yang mau beli harus menawarkan harga yang lebih tinggi. Dan ternyata pergerakan harga ini membentuk pola-pola dan tren yang kita bisa pantau. Contohnya, pada analisa teknikal kita sering akan lihat adanya support dan resistance. Untuk resistance misalnya, itu secara sederhana bisa dibilang adalah harga maksimum secara psikologis di mana masyarakat rela untuk beli saham tersebut. Dan bila harga tersebut tembus resistance, harga akan bergerak naik untuk mencari resistance baru. Jadi dalam analisa teknikal, harapannya adalah kita bisa beli saham ini sebelum saham tersebut banyak diincar oleh investor lain. Ini dilakukan dengan cara beli sahamnya di saat yang tepat. Kalau tadi dengan contoh resistance, berarti kita harus beli saat harga sahamnya menembus resistance. Analisa teknikal umumnya dipakai untuk beli saham dengan tujuan trading. Jadi untuk jangka pendek, bisa harian, mingguan, atau bulanan. Untuk merangkum analisa teknikal dan fundamental, mungkin bisa semakin disederhanakan seperti ini. Pada analisa fundamental, kita cari barang bagus yang sedang diskon. Jadi kita beli ketika diskon, lalu nanti kita akan untung kalau kita jual lagi dengan harga sesungguhnya. Sedangkan analisa teknikal, kita beli barang yang kita tahu bakal banyak dicari orang. Nggak perlu lihat apakah barangnya bagus atau tidak. Yang penting kita beli duluan. Nanti kalau barangnya udah mulai banyak dibeli, akan semakin langka. Dan karena langka, harganya akan naik. Dan kita bisa untung dengan jual di harga yang lebih mahal. Selain dari selisih jual beli, di saham kita juga bisa dapat keuntungan dari dividen. Tadi ketika kita beli saham, dikatakan bahwa kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Maka kita juga berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berapa jumlahnya akan ditentukan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh para pemegang saham pada rapat umum pemegang saham.
Langsung kita pakai contoh ya. Perusahaan Hexindo pada rapat pemegang saham 2018 memutuskan untuk membagikan 80% dari laba ke pemegang saham. Jadi uang yang mau dibagikan sekitar 18 juta dolar pada 840 juta lembar saham. Berarti satu lembar saham akan dapat 18 juta dolar dibagi dengan 840 juta lembar, yaitu 0,02148 dolar atau 320,67 rupiah per lembar saham. Jadi kalau misalnya kita pegang 3.100 lembar saham, ya 3.100 dikali 320,67 sama dengan 994.077 rupiah. Dividen ini akan dipotong pajak 10%, kemudian langsung masuk ke rekening saham kita. Lalu apa itu rekening saham? Jadi untuk beli saham kita harus daftar dulu ke namanya perusahaan sekuritas. Sekuritas ini yang akan menjadi perantara untuk kita bisa beli dan jual saham. Kita akan dibuatkan yang namanya rekening dana investor yang akan menyimpan uang kita untuk beli saham. Saat kita jual saham atau saat kita dapat dividen, uang akan otomatis masuk ke rekening dana investor kita. Dan perusahaan sekuritas akan menyediakan website dan app handphone yang bisa kita pakai untuk jual beli saham. Setiap transaksi juga akan dipotong fee. Untuk jual dan beli, total fee-nya bisa sekitar 0,3 sampai 0,7%. Jadi, untuk memilih sekuritas yang kita harus perhatikan adalah berapa fee-nya dan seberapa mudah menggunakan aplikasi atau website-nya. Jangan khawatir, nanti ke depannya pastinya saya juga akan buat video cara daftar serta review perusahaan sekuritas dan app-nya. Terakhir, saya akan jelaskan sedikit tentang IHSG. Jadi, setiap saham akan dicatat di Bursa Efek Jakarta. Tiap perusahaan akan diberi kode 4 huruf. Misalnya, dari perusahaan yang saya contohkan di video ini, Campina kodenya CAMP, Hexindo kodenya HEXA, dan Indofood kodenya INDF. Saat ini ada lebih dari 600 saham publik dan semua perubahan saham tersebut akan dirangkum dalam angka IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan. Setiap saham memiliki bobot berbeda, tergantung dari harga sahamnya dan total lembar saham yang beredar. Semakin tinggi ini disebut kapitalisasi pasar, maka semakin tinggi saham tersebut bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Kalau kita mau mulai main saham, kita harus mulai memantau angka IHSG untuk melihat kira-kira pergerakan saham dan sentimen masyarakat sedang naik atau sedang turun. Kesimpulannya adalah, pertama, saham adalah bukti kepemilikan kita pada suatu perusahaan. Kedua, harga saham bisa berubah-ubah karena setiap orang menghargai suatu saham di harga yang berbeda-beda. Ketiga, kita bisa dapat untung dari saham, dari selisih jual beli, dan dari dividen. Keempat, untuk memprediksi harga saham, ada analisa fundamental dan analisa teknikal. Kelima, untuk beli saham, kita harus punya account dulu di perusahaan sekuritas. Dan keenam, IHSG adalah indeks yang mencatat seluruh saham yang dijual belikan di Indonesia. Teman-teman sudah jelaskan mengenai saham. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sumber modal. Modal sendiri terdiri dari dua sumber. Yang pertama ada modal internal dan yang kedua ada modal eksternal. Yang pertama modal internal. Sumber modal dari dalam ini berasal dari semua aktivitas atau kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Beberapa sumber modal perusahaan dari dalam yang dapat digunakan yakni laba ditahan, akumulasi penyusutan, dan beberapa sumber modal lain. Yang kedua, modal eksternal. Modal eksternal berasal dari pihak luar perusahaan yang sering sekali digunakan perusahaan dalam mendapatkan modal, yakni bank, koperasi, kreditur, supplier, dan pasar modal. Next, kita bakal membahas mengenai modal kerja. Modal kerja atau working capital yaitu modal yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari atau untuk menjaga kontinuitas usaha perusahaan. Contohnya yaitu untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, dan membayar hutang dagang. Terdapat 3 konsep dalam modal kerja. Yang pertama ada konsep kuantitatif, yang kedua ada konsep kualitatif, dan yang ketiga ada konsep fungsional. Konsep kuantitatif.
Konsep ini menitik beratkan pada jumlah yang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan perusahaan dalam membiayai operasi yang bersifat rutin. Dalam konsep ini, menganggap bahwa modal kerja adalah jumlah aktiva lancar atau gross working capital. Yang kedua, konsep kualitatif. Konsep ini menitik beratkan pada kualitas modal kerja. Dalam konsep ini, pengertian modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap hutang jangka pendek. Definisi ini menunjukkan margin of protection atau tingkat keamanan dari kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan operasi perusahaan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini menitik beratkan pada fungsi dari dana yang dimiliki dalam rangka menghasilkan pendapatan atau laba dari usaha pokok perusahaan. Semua dana yang dimiliki perusahaan pada dasarnya digunakan untuk menghasilkan pendapatan, tetapi tidak semua dana itu menghasilkan laba. Nah, berikut akan saya tampilkan satu buah video lagi untuk mengetahui pentingnya modal kerja atau working capital ini, dan supaya kita lebih memahami apa sih itu modal kerja. Hari ini kita akan membahas mengenai working capital atau modal kerja. Working capital itu adalah tools yang biasa dipakai untuk mengukur kemampuan finansial perusahaan. Kita kasih contoh saja biar lebih gampang. Misalnya, Tole mau berinvestasi di antara dua perusahaan ini dan harus memilih satu di antara dua perusahaan. Perusahaan A, aset lancarnya 200 juta. Perusahaan B, aset lancarnya 300 juta. Tole mau milih yang mana? Apakah B? Kan lebih besar ya aset lancarnya. Ternyata belum tentu. Inilah pentingnya working capital. Kita jelaskan lebih lanjut. Untuk menentukan akan berinvestasi di mana, Tole menghitung working capital untuk kedua perusahaan tersebut. Untuk perusahaan A, aset lancarnya adalah 200 juta. Ini adalah aset yang bisa dicairkan menjadi cash dalam waktu 1 tahun atau kurang. Sedangkan perusahaan A tersebut memiliki 120 juta hutang lancar atau hutang yang harus dibayar dalam jangka waktu pendek atau biasanya dalam 1 tahun. Lalu Tole menghitung working capital dengan mengurangkan aset lancar dengan hutang lancar. Dan hasilnya adalah positif 80 juta. Ini artinya perusahaan A dapat membayar hutangnya dengan mudah karena harta lancarnya mencukupi untuk membayar hutangnya. Ini adalah salah satu tanda bahwa perusahaan tersebut efisien dan relatif menguntungkan. Lalu Tole pun menghitung working capital untuk perusahaan B. Perusahaan B memiliki aset lancar yang lebih besar, yaitu 300 juta. Sedangkan untuk hutang lancarnya ternyata lebih besar lagi, yaitu 350 juta. Artinya, working capitalnya adalah negatif 50 juta. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan akan kesulitan untuk membayar hutangnya, bisa-bisa tidak bisa. Ini adalah indikasi yang kurang baik. Implikasinya perusahaan bisa-bisa harus menjual asetnya, pinjam uang lagi, atau paling parah, perusahaan bisa bangkrut. Oleh karena itu, Tole memilih perusahaan yang relatif lebih sehat, yaitu perusahaan A untuk berinvestasi. Karena working capital membantu kita untuk menganalisa kesehatan keuangan perusahaan. Tetapi harus diingat, working capital atau modal kerja bukanlah satu-satunya indikator yang bisa dipakai untuk melihat apakah investasi ini bagus atau tidak. Ada banyak sekali indikator lain yang bisa digunakan dan tentunya akan saling melengkapi hasilnya. Nah, udah jelaskan teman-teman mengenai modal kerja. Dan tadi merupakan akhir dari presentasi saya kali ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Dan untuk semua sumber ajaran atau materi yang telah saya sampaikan dalam video ini, nanti sumber linknya akan saya cantumkan di description box. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.